Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu kelas 10 multimedia, sebelum ibu mulai mengajar menjelaskan tentang materi 2 minggu yang lalu, ibu juga mau minta maaf dulu karena seminggu yang lalu sudah ibu buatkan video pembelajarnya, tapi ternyata ada kesalahan yang tidak disengaja, yaitu ketika ibu menghapus foto-foto video-video mentahannya, ternyata video-video yang sudah jadi pun ikut terhapus, sehingga belum sempat ibu share ternyata ikut kehapus. Jadi ibu belum bisa memberikannya minggu lalu. Oke, baru minggu ini ibu akan men-share video ini kepada kalian. Ibu harap nanti diperhatikan, disimak dengan baik, dan jika ada pertanyaan-pertanyaan silahkan kalian hubungi Japri Ibu Laras. Oke. Untuk rangkaian half adder dan full adder ini sebenarnya berkaitan dengan penjumlahan bilangan biner yang ketika semester 1 lalu, ya kalau nggak salah, kita sudah pernah membahas tentang penjumlahan bilangan biner. Penjumlahan bilangan biner itu adalah bentuk dari aritmatiknya. Jadi kalau ada bilangan biner 1, 1, 1 dijumlahkan dengan bilangan biner 1, 0, 0, nah itu adalah bentuk dari aritmatiknya. Sedangkan rangkaiannya disebut dengan half adder atau full adder. Half adder itu apa? Half adder itu adalah sebuah rangkaian aritmatik biner yang mempunyai 2 input dan 2 output. 2 inputnya itu bisa berupa false dijumlahkan dengan true, atau false dijumlahkan dengan false, atau true dijumlahkan dengan true. Tapi ketika true dijumlahkan dengan true, maka hasilnya dia akan memberikan efek rangkaian full adder. Jadi dalam satu bentuk aritmatik itu, ketika ada 3 input, maka dia disebut sebagai rangkaian full adder. Jadi rangkaian half adder itu dia memiliki 2 input dan 2 output, sedangkan rangkaian full adder dia memiliki 3 input, 2 output. 2 outputnya sama, baik rangkaian half adder maupun full adder, 2 outputnya ini berupa summary out dengan carry out. Dikatakan sebagai summary out jika penjumlahannya tidak memiliki nilai pindah. Tapi kalau dia memiliki nilai pindah, misal 1 ditambah 1, kalau dalam desimal hasilnya 2. Tapi kalian masih ingat kan, ketika 1 dalam bilangan biner ditambahkan dengan biner 1, hasilnya memang 2. Tetapi 2 di sini harus dikurangi dengan basis biner. Basis biner itu apa? 2. Maka 2 hasil desimal tadi dikurang dengan 2 basis dari biner, hasilnya 0. Pengurangan dengan basis biner ini tentunya mengalami carry out. Nah, disinilah yang kemudian carry out-nya ini berupa 1 atau berupa bilangan biner true, ya kan? Nah, 1 dari carry out ini dipindahkan lagi untuk menjumlahkan nilai dari soal selanjutnya. Inilah yang disebut dengan proses rangkaian full adder. Paham ya? Jadi kalau misalnya dia mengalami carry out, singkatnya ya, kalau dia memiliki mengalami carry out 1, kemudian dibuat jumlahin lagi ke biner selanjutnya, penjumlahan biner selanjutnya, maka ini disebut rangkaian full adder. Tapi kalau penjumlahannya itu tidak mengalami carry out atau tidak mengalami pengurangan basis, dia disebut sebagai half adder. Contoh half adder misalnya 0 ditambah 1, 1 ditambah 0, atau 0 ditambah 0. Ini hasilnya tidak mengalami carry out, maka disebut dengan half adder. Gitu kurang lebihnya. Oke? Saya akan memberikan contoh dari penjumlahan tersebut, rangkaian tersebut. Oke. Berikut ini adalah contoh dari penjumlahan bilangan biner yang memiliki 2 rangkaian half adder dan full adder. Ini adalah bentuk aritmatiknya, ya. Bentuk aritmatik ini memiliki 2 rangkaian half adder dan juga full adder. Ya, Ibu akan jelaskan kenapa ini disebut half adder, kenapa di sini disebut full adder. Di sini ada bilangan biner
1100 ditambah dengan bilangan biner 111. Jika di sini tidak ada bilangan, ya, jika di sini tidak ada bilangan, ya, berarti ini dianggap sebagai 0, ya kan? Oke, kita akan menghitung bilangan biner ini. Sebelumnya Ibu kayaknya sudah pernah ya memberikan penjelasan tentang penjumlahan bilangan biner di semester 1. Nah, ini adalah salah satu contohnya juga. Ngitungnya dari sebelah sini kan ya, dari sebelah sisi kanan. 0 ditambah 1 hasilnya 1, biner 0 ditambah biner 1 hasilnya 1. Nah, kemudian 1 ditambah 1 kalau dalam desimal hasilnya pasti 2. Tapi karena ini biner, maka hasil 2 desimal tadi hasilnya kan harusnya 2 ya. Hasilnya di sini harusnya 2. Tapi karena dalam bilangan biner, maka 2 hasil dari penjumlahan 1 ditambah 1 ini harus dikurangi dengan basis. Ini adalah basisnya. Ini adalah basis biner. Basis biner itu 2. Kenapa 2? Basis biner itu kan terdiri dari 1 dan 0 kan. Bilangan biner itu terdiri dari 1 dan 0. Sehingga dia ada 2 digit doang. Ini dikatakan sebagai 2 basis. Nih, ya. Jadi hasil dari penjumlahan 1 ditambah 1 tadi 2 dikurangin dengan basis biner. Dikurangi dengan 2. Hasilnya sama dengan 0. 0 ini dijadikan hasil dalam penjumlahan biner. Ya kan? Nah, ketika dia sudah mengalami pengurangan dengan basis biner, maka dia mengalami yang disebut dengan carry out 1. Carry out 1 ini maksudnya adalah pemindahan hasil dari 1 gitu. Pemindahan hasil 1. Kalau dia ada pengurangan biner, dia mengalami pemindahan hasil 1. 1 ini, carry out 1 ini, kalau masih ada bilangan biner yang akan dihitung, maka carry out 1 ini kita jumlahkan kembali dengan soal berikutnya. Sehingga di sini 1 ini dari sini ya. Nih, 1 yang ini, 1 ini dari sini ya. Ditambahin dengan soalnya 1, dan dia mengalami carry out lagi, mengalami pengurangan basis lagi. 1 ditambah 1 tadi hasilnya 2, dikurangin basis 2 hasilnya 0. Dia mengalami carry out 1 lagi kan, ya, carry out 1 lagi kan. Maka di sini carry out 1 ini dijadikan hasil. Kenapa dijadikan hasil? Karena selanjutnya sudah tidak ada penjumlahan lagi. Gitu. Jadi dijadikan hasil. Kalau di sini masih ada ya berarti nanti ini ditambahkan lagi dengan soalnya. Tapi kalau tidak ada maka dia dijadikan hasil. Gitu ya. Nah, penjumlahan biner yang sifatnya seperti ini tidak mengalami carry out atau tidak mengalami pengurangan basis, maka disebut dengan rangkaian half adder. Karena itu tandanya hasil ini ya, hasil atau output yang tidak mengalami carry out disebut dengan summary out atau sum. Summary out atau sum. Sedangkan hasil yang mengalami pengurangan basis dia memiliki carry out. Dan ini disebut dengan full adder. Penjumlahan 3 digit. 1, 2, 3 ini dianggap 0. Gitu. Oke? Sampai di sini. Jika misalnya kalian ada yang Bu saya masih pengen bertanya, silakan japri Bu Laras.